Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi di video kali ini kita bakal bahas strategi pemasaran dua maskapai terbesar Indonesia. Jadi yang pertama itu ada Garuda Indonesia dan yang kedua ada Lion Air. Nah, dua-duanya punya pendekatan yang beda banget, mulai dari layanan, harga, sampai cara menarik pelanggannya. Jadi, kalau penasaran kenapa Garuda lebih dikenal mewah, sedangkan Lion Air identik dengan harga yang murah? Tonton terus ya. Karena kita bakal bahas strategi mereka dari berbagai sisi. Let's go! Saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan dan produk dari maskapai pesawat terbang Garuda dan Lion Air. Nah, yang pertama itu ada profil perusahaan Garuda Indonesia. Jadi, Garuda Indonesia merupakan maskapai nasional yang didirikan pada tahun 1949 dan dikenal sebagai salah satu maskapai premium di Indonesia. Fokusnya adalah memberikan layanan penerbangan berkualitas tinggi dengan pengalaman pelanggan yang unggul. Garuda Indonesia beroperasi di segmen penerbangan domestik dan internasional dengan tujuan ke lebih dari 90 destinasi di seluruh dunia. Maskapai ini menawarkan berbagai layanan seperti kelas ekonomi bisnis dan first class dengan fasilitas premium seperti in-flight entertainment, makanan khas, dan lounge eksklusif bagi pelanggan tertentu. Nah, selanjutnya yang kedua ada profil produk Garuda Indonesia. Jadi, produk utama Garuda Indonesia meliputi layanan penerbangan reguler yang menekankan pada kenyamanan, ketepatan waktu, dan kualitas layanan. Produk loyalitas seperti Garuda Miles menjadi salah satu strategi untuk menjaga basis pelanggan setia. Selain itu, Garuda Indonesia juga menyediakan layanan kargo dan charter untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan logistik. Nah, selanjutnya yang kedua ada profil perusahaan Lion Air, yaitu Lion Air adalah maskapai penerbangan bertarif rendah atau low cost carrier yang berdiri pada tahun 1999 dan berkembang menjadi salah satu maskapai terbang di Indonesia. Lion Air berfokus pada efisiensi operasional dengan target pasar menengah ke bawah, menjadikan pilihan utama bagi penumpang yang mencari tiket dengan harga terjangkau. Maskapai ini melayani rute domestik yang sangat luas serta beberapa rute internasional ke negara-negara Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Selanjutnya yang kedua ada profil produk Lion Air. Jadi Lion Air menawarkan penerbangan dengan harga kompetitif tanpa pengorbanan aksesibilitas. Produk utamanya adalah layanan penerbangan domestik yang mencakup hampir seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, maskapai ini memiliki layanan tambahan seperti bagasi berbayar, makanan on demand, dan program Lion Passport Club untuk menarik lebih banyak pelanggan loyal. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang strategi segmentasi targeting positioning dalam produk maskapai tersebut. Nah, di dunia penerbangan Indonesia, Garuda Indonesia dan Lion Air memiliki pendekatan unik dalam menyusun strategi segmentasi, targeting, dan positioning atau STP untuk menarik pelanggan. Garuda Indonesia memulai dengan segmentasi pasar berdasarkan demografi, psikografi, dan kebutuhan. Mereka menyasar pelanggan kelas menengah atas hingga premium seperti pebisnis, wisatawan internasional, dan pelanggan yang menghargai kenyamanan serta layanan eksklusif. Targeting harga Garuda adalah pelanggan yang bersedia membayar lebih untuk pengalaman terbang berkualitas tinggi. Untuk positioningnya, Garuda membangun citra sebagai maskapai nasional yang mewah dan terpercaya, menawarkan layanan bintang 5, ketepatan waktu, dan program loyalitas Garuda Miles sebagai daya tarik utamanya. Di sisi lain, Lion Air sendiri menggunakan pendekatan segmentasi yang berfokus pada pelanggan dengan anggaran terbatas, termasuk keluarga, pelajar, dan pekerja migran. Targeting dari mereka adalah masyarakat kelas menengah ke bawah yang membutuhkan penerbangan murah ke berbagai destinasi domestik dan internasional dengan jarak yang dekat. Dalam positioningnya, Lion Air menempatkan diri sebagai maskapai bertarif rendah yang memberikan akses luas ke berbagai wilayah di Indonesia dengan harga kompetitif. Nah, kedua maskapai ini berhasil mempertahankan posisinya di pasar penerbangan dengan strategi STP yang sesuai dengan kebutuhan segmentasi masing-masing.
Garuda Indonesia berfokus pada kualitas layanan, sementara Lion Air mengutamakan aksesibilitas dan efisiensi biaya, menjadikan keduanya saling melengkapi di industri penerbangan. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang bagian 8P dari kedua maskapai penerbangan tersebut. 8P tersebut adalah product, price, place, promotion, people, process, physical evidence, dan public relation. Yang pertama dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia, yang pertama yaitu produk. Garuda kasih fasilitas premium seperti kursi yang lebih nyaman, makanan enak ala restoran, layanan wifi, dan hiburan keren selama penerbangan. Yang kedua yaitu price atau harga. Harga tiketnya memang lebih mahal, tapi sesuai sama pelayanan mewah yang didapat. Yang ketiga yaitu place atau tempat. Tiket bisa dibeli lewat website, aplikasi, atau agen travel resmi. Yang ketiga yaitu promotion. Garuda sering bikin iklan yang elegan di TV, media sosial, dan promosi buat anggota loyalitas Garuda Miles. Yang keempat yaitu people. Pramugarinya ramah dan profesional karena mereka dilatih dengan standar yang tinggi. Yang selanjutnya itu proses. Pemesanan tiket gampang, bisa lewat aplikasi atau website. Ada juga layanan check-in online biar nggak ribet. Selanjutnya itu physical evidence. Pesawat Garuda modern, logonya elegan, plus ada makanan yang eksklusif buat penumpang di bandara. Selanjutnya ada public relation atau hubungan masyarakat. Garuda sering kerjasama dengan pemerintah buat kampanye budaya dan pariwisata Indonesia, juga bikin kegiatan CSR. Lalu maskapai berikutnya yaitu Lion Air. Yang pertama itu ada produk. Lion Air fokus ke tiket murah aja, fasilitasnya standar, kayak kursi biasa dan bagasi tambahan yang harus bayar lagi. Yang selanjutnya itu ada price atau harga. Harga tiketnya ramah di kantong, apalagi kalau ada promo atau flash sale. Selanjutnya ada tempat. Tiket Lion Air gampang didapat, bisa melalui dari aplikasi, website agen travel, atau langsung di bandara. Selanjutnya ada promotion. Lion sering banget bikin promo diskon gede di media sosial biar makin banyak yang beli tiket. Selanjutnya ada people. Krunya fokus ke efisien kerja, jadi nggak terlalu ngarah ke layanan spesial. Selanjutnya ada proses. Pemesanan tiket juga simpel, bisa lewat aplikasi atau website, dan ada pilihan check-in di bandara. Selanjutnya ada physical evidence. Pesawatnya simpel tanpa banyak fasilitas ekstra, cuma fokus buat bawa penumpang. Selanjutnya ada public relation. Lion nggak terlalu ribet sama publikasi, tapi tetap bikin CSR kecil-kecilan buat brand. Selanjutnya saya akan membahas saluran distribusi maskapai Garuda Indonesia dan Lion Air. Yang pertama itu Garuda Indonesia punya sistem distribusi yang lengkap dan modern. Di antaranya penumpang bisa pesan tiket lewat website resmi, bisa menggunakan aplikasi mobile Garuda, kemudian pesan lewat agen travel eksklusif seperti Traveloka. Nah, sedangkan Lion Air lebih fleksibel dalam penjualan tiket. Pilihannya yaitu yang pertama pesan langsung lewat website resmi, yang kedua lewat agen tiket online yang populer, kemudian yang ketiga bisa juga beli langsung di bandara atau kantor cabang Lion Air. Nah, kemudian yang kelima ada bentuk komunikasi pemasaran Garuda Indonesia dan Lion Air. Garuda memasarkan layanan dengan cara yang pertama yaitu iklan yang berfokus pada kenyamanan dan pelayanan premium di TV dan media sosial. Yang kedua promosi penjualan yang mana akan ada diskon pelanggan, loyalitas, dan tiket promosi musiman. Yang ketiga hubungan masyarakat, mendukung kampanye budaya Indonesia dan kerjasama dengan Kementerian Pariwisata. Kemudian yang keempat penjualan langsung. Tiket bisa dibeli langsung di loket bandara atau lewat sales Garuda. Kemudian Lion Air lebih menonjolkan harga murah dengan cara yang pertama iklan yang berfokus pada harga tiket murah dan rute penerbangan luas, terutama di media sosial. Nah, yang kedua itu penjualan tatap muka atau langsung, nah yang mana tiket dijual lewat agen tiket atau di loket bandara. Yang ketiga promosi penjualan, akan ada tiket promosi di waktu
waktu-waktu tertentu. Kemudian yang keempat, hubungan masyarakat kerjasama dengan pemerintah untuk penerbangan bersubsidi. Jadi, kesimpulan dari analisis strategi pemasaran dari kedua maskapai tersebut adalah Garuda Indonesia dan Lion Air punya strategi pemasaran yang beda banget karena fokusnya memang ke segmen pasar yang berbeda. Garuda Indonesia menonjolkan layanan premium buat pelanggan kelas atas dengan fasilitas lengkap, tiket mahal tapi sepadan, dan promosi yang elegan lewat program loyalitas serta kerjasama budaya. Sementara itu, Lion Air fokus pada pelanggan dengan budget terbatas, jadi tiketnya murah dan lebih terjangkau, dan strategi promosi sederhana lewat diskon dan media sosial. Distribusi tiket keduanya juga modern dan fleksibel, tapi Garuda lebih menekankan pada pengalaman pelanggan mewah, sementara Lion Air lebih ke efisiensi. Intinya, Garuda jualan kenyamanan dan kualitas, sedangkan Lion Air jualan harga murah dan aksesibilitas. Nah, jadi itu tadi pembahasan tentang strategi pemasaran Garuda Indonesia dan Lion Air. Kita bisa lihat nih, Garuda fokus ke layanan premium dan kenyamanan, sementara Lion Air lebih menonjolkan tiket murah dan aksesibilitas. Keduanya punya cara